2016 lalu. Film ini disutradarai oleh Chow Po Soi, dibintangi oleh Aaron Kwok, Feng Xiaofeng, dan Gong Li. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Monkey King 2. Ratus tahun setelah Wukong dikurung di Gunung Lima Jari, Dewi Kuan Im mengutus seorang biksu suci yang bernama Biksu Tong Samchong untuk pergi ke barat mencari kitab suci. Hingga suatu saat sampailah Biksu Tong di Gunung Lima Jari di mana terdapat Wukong yang terperangkap di dalamnya. Saat Biksu Tong hendak melewati Gunung Lima Jari, dia dikejar-kejar oleh seekor macan raksasa. Biksu Tong yang panik masuk ke dalam sebuah gua sempit. Namun macan itu masih berusaha mengincarnya. Di dalam gua, Biksu Tong terkejut melihat sosok kera yang menyuruhnya merusak segel suci yang ada di sana. Jika segel itu dirusak, kera itu berjanji akan menolong Biksu Tong dari kejaran macan. Biksu Tong pun bersedia membantu. Dia merusak segel suci yang ada di sana. Tiba-tiba, Gunung Lima Jari pun terbelah. Wukong akhirnya terbebas setelah 500 tahun terperangkap di dalamnya. Wukong langsung memanggil Toya Sakti. Dengan mudah, Wukong mengalahkan macan raksasa yang mengejar Biksu Tong. Wukong kemudian melihat Biksu Tong dengan seksama. Wukong teringat perkataan Buddha kalau suatu saat nanti ada sosok biksu suci yang akan menyelamatkannya dari Gunung Lima Jari. Wukong ditakdirkan untuk menemani biksu itu pergi ke barat mencari kitab suci. Namun Biksu Tong yang ketakutan menolak untuk ditemani. Dia takut dengan Wukong. Mendengar hal itu, Wukong pun senang. Dia terbebas dari tugasnya. Wukong langsung melesat pergi. Tiba-tiba hal aneh terjadi. Mahkota suci milik Biksu Tong yang dia dapat dari Dewi Kuan Im tiba-tiba terbang dengan sendirinya. Mahkota itu menempel di kepala Wukong dan menyeretnya kembali. Wukong lalu memaksa Biksu Tong untuk melepaskan mahkota itu. Biksu Tong pun kebingungan karena dia tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Biksu Tong lalu melihat sebuah tulisan di mahkota itu. Biksu Tong pun mulai membacanya. Namun bukannya lepas, mahkota itu malah membuat Wukong merasakan sakit yang luar biasa. Wukong yang marah hendak menghajar Biksu Tong. Lalu tiba-tiba dari atas datang Dewi Kuan Im. Dewi memberitahu Wukong kalau ini adalah takdirnya. Jika Wukong ingin mahkota di kepalanya terlepas, Wukong harus melindungi dan menghormati Biksu Tong, menemaninya pergi ke biara guntur yang ada di barat untuk mencari kitab suci. Wukong yang marah lalu melompat dan terbang melesat menuju biara guntur yang ada di barat untuk mengambil kitab suci sendirian. Bukannya sampai di biara guntur, Wukong malah kembali ke tempat asal. Biksu Tong pun menjelaskan kalau mereka tidak boleh terbang ke barat begitu saja, karena mereka harus mengalami segala macam cobaan yang akan dilalui di setiap perjalanan. Dari setiap langkah itulah mereka akan memetik pelajaran. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba dari dalam danau muncul seekor naga yang langsung memakan kuda milik Biksu Tong. Wukong pun langsung terbang menghajar naga itu dan melumpuhkannya. Karena naga itu telah memakan kuda milik Biksu Tong, Wukong yang marah menyihir naga itu menjadi kuda untuk dinaiki Biksu Tong. Karena Wukong tidak mau harus menggendong Biksu Tong setiap hari. Mereka pun memulai perjalanan ke barat mencari kitab suci. Di tempat lain, di dalam kerajaan tebing, saat malam hari, keadaannya sangat sepi karena penduduknya diteror oleh siluman tengkorak. Di sebuah rumah, seorang ayah dan anaknya bersiap-siap untuk menutup toko. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh beberapa sosok hitam bertopeng. Sosok itu mengaku sebagai siluman tengkorak yang akan menculik anak kecil. Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul siluman kelelawar yang menangkap salah satu siluman tengkorak. Lalu muncul siluman ular dan siluman landak. Siluman-siluman itu memakan orang-orang yang mengaku sebagai siluman tengkorak. Dari luar lalu muncul sosok asap putih yang aneh. Itu adalah siluman tengkorak yang asli. Siluman tengkorak marah karena ada manusia yang mengaku-ngaku sebagai dirinya dan menculik anak-anak kecil. Siluman tengkorak menyedot jiwa orang yang mengaku sebagai dirinya hingga tewas. Tak hanya itu saja, 3 siluman yang lain juga memakan ayah dan anak yang ada di sana.
Siluman tengkorak lalu kembali ke dalam markas kediamannya. Di dalam markas, setelah menyedot jiwa manusia, siluman tengkorak melakukan ritual untuk membuat tubuhnya menjadi awet muda. Dari dalam kaca ajaib, ternyata siluman tengkorak melihat Biksu Tong yang sudah sampai di wilayahnya. Di tempat lain, Wukong dan Biksu Tong sampai di sebuah kota mati. Di sini, Wukong merasakan ada yang aneh. Wukong lalu didekati oleh seorang pria yang bertingkah aneh. Pria itu berusaha mendekati Biksu Tong. Dengan mata api, Wukong melihat wujud asli pria itu adalah siluman babi. Wukong langsung menghajarnya. Siluman babi itu lalu memanggil temannya untuk membantu. Dengan mudah, Wukong berhasil menghajar mereka berdua. Siluman babi yang marah lalu berubah menjadi monster babi. Namun Wukong kembali berhasil mengalahkannya. Siluman babi dan temannya itu pun menyerah dan meminta ampun. Siluman babi itu bernama Patkai dan temannya bernama Wuching. Mereka berdua diutus oleh Dewi Kuan Im untuk menunggu biksu suci yang melakukan perjalanan ke barat mencari kitab suci. Mereka berdua diperintahkan untuk ikut mengawal Biksu Tong ke barat mencari kitab suci. Di tempat lain, siluman tengkorak masih mengamati gerak-gerik Biksu Tong. Dia berniat memakan Biksu Tong agar bisa hidup abadi dan tidak usah repot-repot lagi menyedot jiwa-jiwa manusia yang tidak berguna. Anak buah siluman tengkorak memperingatkan kalau saat ini Biksu Tong dilindungi oleh siluman kera yang sangat kuat. Siluman tengkorak sudah memiliki ide untuk mengatasinya. Sementara itu, Biksu Tong dan ketiga muridnya memasuki sebuah hutan yang aneh. Hutan itu diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Saat ini perbekalan mereka sudah mulai habis, mereka pun kelaparan. Tiba-tiba, dari kejauhan mereka melihat sebuah rumah yang aneh. Mereka pun mendekatinya. Patkai yang kelaparan memasuki rumah itu lebih dulu. Di tempat lain, siluman tengkorak merubah wujudnya menjadi sosok nenek tua. Nenek tua itu pun keluar dari dalam rumah. Nenek tua itu berlagak ketakutan saat melihat Patkai, Biksu Tong dan yang lain. Namun Biksu Tong mencoba menenangkan nenek itu. Saat Wukong akan menggunakan mata api untuk memeriksa, nenek tua mengibaskan kain membuat Wukong kelilipan. Wukong tidak bisa menggunakan mata apinya. Dari kejauhan, Patkai melihat dua sosok wanita cantik yang mengawasinya. Nenek tua lalu mempersilahkan mereka semua untuk beristirahat di dalam rumahnya. Patkai lalu bertanya mengenai dua wanita muda yang dia lihat tadi. Nenek tua mengaku kalau mereka adalah putrinya. Patkai kemudian berubah wujud menjadi manusia. Dia ingin berkenalan dengan dua wanita itu. Biksu Tong yang merasa malu menyuruh Wuching mengawasi gerak-gerik Patkai. Melihat Wukong yang terus-terusan menggosok matanya, Biksu Tong menyuruh Wukong mencuci matanya di sungai terdekat. Awalnya Wukong menolak untuk pergi karena dia mencurigai sesuatu. Namun Biksu Tong yang kasihan memaksanya. Biksu Tong mengaku tidak apa-apa ditinggal di rumah ini sendirian. Wukong lalu mengeluarkan Toya Sakti. Wukong membuat lingkaran ajaib yang akan melindungi Biksu Tong dari serangan apapun. Selama Biksu Tong ada di dalamnya, Biksu Tong akan aman. Wukong kemudian pergi. Setelah Biksu Tong sendirian, secara diam-diam siluman tengkorak mencoba menyerang Biksu Tong. Namun dia terlindungi oleh lingkaran ajaib. Biksu Tong lalu bertanya kenapa nenek tua itu tinggal di tengah hutan. Nenek tua itu bercerita dahulu kala saat dia berumur 16 tahun, dia dipaksa menikah dengan pangeran kerajaan. Sejak pernikahan itu, seluruh rakyat kerajaan mulai mengalami kelaparan. Kematian lalu terjadi di mana-mana. Dia dituduh pembawa sial bagi kerajaan. Semua orang lalu mengikatnya di tebing, membiarkannya dimakan burung gagak sampai mati. Namun secara ajaib wanita itu berhasil selamat. Mendengar hal itu, Biksu Tong yang kasihan berjalan keluar dari lingkaran mendekati nenek tua. Di tempat lain, Toya Sakti Wukong bergetar, pertanda lingkaran ajaib telah dilanggar. Wukong pun bergegas kembali. Dengan mata api, Wukong melihat wujud asli siluman tengkorak. Nenek itu lalu tiba-tiba pura-pura pingsan. Terlihat asap putih keluar dari tubuh nenek tua. Wukong pun mengejarnya masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, Wukong bertarung melawan siluman tengkorak. Di tengah pertarungan, Wukong melihat Patkai dalam bahaya. Dia pun mendekatinya. Sementara siluman tengkorak kembali ke dalam gubuk. Wukong membunuh siluman ular yang akan menyerang Patkai dan siluman kelelawar yang akan menyerang Wuching. Di dalam rumah, di saat siluman tengkorak akan menyerang Biksu Tong,
Wukong datang memukulnya. Biksu Tong pun kaget. Dia melihat nenek tua di depannya tewas dihajar Wukong. Biksu Tong pun marah. Dia mengira Wukong telah membunuh orang yang tidak bersalah. Biksu Tong tidak mau Wukong bertindak sesuka hati membunuh orang. Biksu Tong pun mulai membacakan doa, membuat Wukong merasa kesakitan. Dari atas, siluman tengkorak melihat kejadian ini. Malam harinya, Biksu Tong mendekati Wukong yang sedang merenung. Biksu Tong meminta maaf karena telah membuat Wukong menderita. Biksu Tong tidak bermaksud mengendalikan Wukong, namun Biksu Tong tidak ingin Wukong membunuh orang yang tidak bersalah lagi. Saat membaca doa, melihat Wukong menderita, Biksu Tong juga bisa merasakan penderitaan yang sama. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya sampai di kerajaan tebing. Biksu Tong melihat pengumuman di tembok mengenai anak-anak yang diculik oleh siluman tengkorak. Kabar mengenai kedatangan Biksu Tong ini akhirnya sampai juga di telinga raja. Sang raja pun mengundang Biksu Tong dan muridnya untuk makan malam. Di dalam istana, Biksu Tong melihat lukisan siluman tengkorak. Biksu Tong pun bertanya mengenai kabar hilangnya anak-anak di kerajaan ini. Raja pun mulai bercerita kalau sejak dahulu kala kerajaan ini adalah kerajaan yang makmur. Namun semua itu berubah sejak siluman tengkorak muncul meneror masyarakat dengan memakan anak-anak. Raja dan semua orang bersujud meminta Biksu Tong membantunya mengusir siluman tengkorak. Tiba-tiba dari dalam lukisan muncul siluman tengkorak yang asli. Siluman tengkorak menyebut cerita raja yang barusan adalah omong kosong belaka. Siluman tengkorak menghajar semua pengawal istana yang ada di sana. Siluman tengkorak lalu mendekati Biksu Tong. Maksud kedatangannya bukan untuk memakan Biksu Tong, namun dia akan menantang Wukong untuk bertarung di luar. Siluman tengkorak pun pergi. Wukong yang emosi lalu mengejarnya. Di luar, bukannya bertarung, siluman tengkorak malah mengajak Wukong untuk bersantai. Di hadapan Wukong, siluman tengkorak mengaku bisa membantu Wukong melepaskan mahkota kutukan di kepalanya. Nanti, saat siluman tengkorak berhasil memakan Biksu Tong, mahkota itu akan terlepas dengan sendirinya. Siluman tengkorak lalu memperlihatkan gambaran manusia yang menyiksa kera untuk hiburan. Siluman tengkorak bertanya, apakah Wukong yang sangat kuat ini betah disuruh-suruh oleh manusia biasa? Jika Wukong ingin bebas, siluman tengkorak menyuruh Wukong membawa guru Tong ke hadapannya malam ini juga. Siluman tengkorak pun pergi. Di dalam istana, pengawal kerajaan menusuk lengan anak-anak yang mereka tangkap untuk diambil darahnya. Mereka membawa darah anak-anak itu untuk diminum oleh raja. Ternyata raja menderita sebuah kutukan. Hanya dengan meminum darah anak-anak, maka kutukannya akan mereda. Namun itu hanya sesaat. Kutukannya lalu kembali menggerogoti tubuhnya. Ternyata darah anak-anak kini sudah tidak mempan lagi. Raja berniat memakan Biksu Tong malam ini juga agar kutukan di tubuhnya bisa disembuhkan. Di dalam penginapan, Wukong datang menemui Biksu Tong. Wukong bertanya apakah Biksu Tong benar-benar berniat ingin menyadarkan siluman tengkorak. Biksu Tong menjawab ingin sekali menyadarkan siluman tengkorak. Saat tengah malam, Biksu Tong berjalan sendirian di tengah kota. Tiba-tiba siluman tengkorak muncul dari belakang. Dari belakangnya lagi lalu muncul Biksu Tong yang lain. Ada 2 Biksu Tong di sana. Siluman tengkorak pun marah hendak menusuk salah satunya. Ternyata salah satunya adalah Wukong yang sedang menyamar. Patkai dan Wuqing juga ada di sana. Wukong sengaja menjebak siluman tengkorak. Di tempat itu muncul siluman kelelawar, siluman ular, dan siluman landak. Wukong dan yang lain pun bertarung melawan siluman tengkorak dan anak buahnya. Wuqing berhasil membunuh siluman ular. Di tengah pertarungan, Biksu Tong diculik oleh seseorang. Melihat hal ini, Wuqing meminta bantuan Wukong mencari gurunya. Dengan pendengaran dan penciuman yang kuat, Wukong mencari gurunya. Di tempat lain, Biksu Tong melihat anak-anak yang dimasukkan ke dalam penjara. Sang raja kemudian datang. Dia berniat memakan Biksu Tong untuk mengobati kutukan yang diteritanya. Di saat raja hendak membunuh Biksu Tong, Wukong datang menyelamatkan. Saat Wukong akan membunuh raja, Biksu Tong mencegahnya. Biksu Tong tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Wukong lalu membebaskan semua anak-anak di dalam penjara.
Biksu Tong menggandeng anak-anak itu keluar dari dalam penjara. Keesokan harinya, saat akan pergi meninggalkan kerajaan tebing, semua orang mendekati Biksu Tong memberi persembahan untuk berterima kasih karena Biksu Tong telah menyelamatkan anak-anak mereka. Namun Wukong melihat salah satu anak adalah jelmaan siluman yang hendak membunuh Biksu Tong. Wukong pun memukulnya hingga terjatuh. Biksu Tong pun marah melihat kelakuan Wukong ini. Wukong mencoba menjelaskan kalau anak itu adalah jelmaan siluman, namun biksu tetap marah. Mau siluman atau bukan, tidak boleh sembarangan menghajarnya. Ibu anak itu lalu datang. Ternyata wanita itu adalah siluman tengkorak yang menyamar. Wukong langsung memukul wanita itu hingga tewas. Saat Wukong akan membunuh anak kecil jelmaan siluman, Biksu Tong membaca doa membuat Wukong kesakitan. Wukong pun berguling menahan rasa sakit. Saat anak itu mengeluarkan pisau hendak membunuh Biksu Tong, dengan sisa-sisa tenaganya, Wukong bangkit membunuh anak itu. Melihat hal ini, Biksu Tong pun sedih. Dia merasa kelakuan Wukong sudah sangat keterlaluan. Biksu Tong mengusir Wukong untuk pergi. Biksu Tong merasa kalau Wukong tidak layak untuk berada di sisinya. Wukong mencoba menjelaskan kalau yang dia bunuh adalah siluman yang menyamar. Namun Biksu Tong tetap pada pendiriannya. Dia ingin Wukong pergi. Biksu Tong tidak ingin tugas mengawalnya ke barat menjadi alasan Wukong bebas membunuh sesuka hati. Biksu Tong meminta Wukong untuk pergi. Tugasnya sudah berakhir sampai di sini. Wukong yang sedih pun bersujud. Dengan berat hati, Wukong pun melesat pergi. Tiba-tiba, dari atas, siluman tengkorak datang menculik Biksu Tong. Patkai dan Wuling pun kebingungan. Patkai lalu memiliki ide. Dia akan melakukan tugas yang sangat penting, yaitu mengejar Wukong menuju Gunung Huakuo untuk meminta bantuan. Sementara Wuling akan melakukan tugas menyerang markas siluman tengkorak untuk mengulur waktu. Di dalam markas siluman tengkorak, Biksu Tong bertanya kenapa siluman tengkorak tega melakukan hal ini. Siluman tengkorak menjawab, jika dia berhasil memakan Biksu Tong, maka dia akan menjadi siluman yang abadi. Karena dosanya selama ini, jika siluman tengkorak mati, dia akan musnah untuk selamanya dan tidak bisa bereinkarnasi lagi. Cerita mengenai dahulu kala saat dia berumur 16 tahun, yang diikat di tebing dan dibiarkan meninggal adalah cerita nyata masa lalunya. Dendam dengan manusia membuatnya berubah menjadi siluman tengkorak. Hingga saat ini, siluman tengkorak tidak bisa memaafkan apa yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya. Siluman tengkorak menganggap semua manusia itu sama. Biksu Tong mencoba menyuruh siluman tengkorak menghilangkan rasa benci yang ada di dalam dirinya, namun siluman tengkorak menolak untuk dicerahkan. Di tempat lain, Wukong dihadang oleh Dewi Kuan Im. Di Gunung Huakuo, Patkai tidak berhasil bertemu dengan Wukong. Patkai malah mengambil jubah perang milik Wukong. Di markas siluman tengkorak, Wuqing dihadang oleh ribuan pasukan tengkorak yang bangkit. Wuqing pun bertarung melawan pasukan tengkorak itu. Namun karena jumlahnya yang banyak, Wuqing merasa kewalahan. Tiba-tiba datang Patkai yang memakai jubah milik Wukong. Patkai dan Wuqing lalu dikepung oleh pasukan tengkorak. Sementara itu, Wukong diberi wejangan oleh Dewi Kuan Im yang berkata kalau Biksu Tong telah menunggu selama 9 kehidupan untuk bertemu dengan Wukong. Biksu Tong akan menuntun dan membimbing Wukong pada ajaran Buddha. Wukong lalu berkata kalau dia telah diusir. Dewi Kuan Im menjawab kalau sebenarnya Wukong sendirilah yang membuat semua ini terjadi. Wukong melihat segala hal mengenai benar atau salah dari sudut pandangnya sendiri. Wukong melihat dengan mata api, namun Biksu Tong melihat dengan mata hati. Dewi Kuan Im memberitahu kalau saat ini Biksu Tong sedang dalam bahaya. Dewi Kuan Im ingin Wukong menyelamatkannya. Di dalam markas siluman tengkorak, Biksu Tong menyerahkan diri, bersedia untuk dimakan dengan harapan kematiannya bisa menghilangkan kebencian di hati siluman tengkorak. Di saat siluman tengkorak mulai menyedot jiwa Biksu Tong, dari luar Wukong datang. Jubah perangnya pun terbang menancap di tubuh Wukong. Dengan satu sabetan, Wukong mengalahkan ribuan pasukan tengkorak. Wukong pun melempar toya sakti mencegah siluman tengkorak menyedot jiwa Biksu Tong. Siluman tengkorak yang marah langsung pergi keluar. Siluman tengkorak dan Wukong kembali bertarung. Namun Wukong yang sangat kuat membuatnya kewalahan.
Wukong melempar siluman tengkorak menembus gunung. Wukong pun pergi menyelamatkan gurunya. Wukong bersujud meminta maaf. Biksu Tong pun senang melihat Wukong kembali. Di luar, siluman tengkorak mengeluarkan wujud aslinya, yaitu monster tengkorak raksasa. Monster tengkorak menyerang Patkai dan Wuling, lalu kemudian memakan Wukong dan Biksu Tong. Wukong menembus tubuh siluman tengkorak, mencoba membawa Biksu Tong keluar, namun siluman tengkorak masih meraih Biksu Tong. Siluman tengkorak lalu lanjut bertarung melawan Wukong. Dengan toya saktinya, Wukong menghancurkan tubuh monster tengkorak satu persatu. Namun monster tengkorak membalas dengan melempar Wukong. Wukong pun berhasil mengecoh dan menghancurkan lengan monster siluman tengkorak. Wukong lalu berubah menjadi banya dan mengeroyok monster tengkorak dari segala penjuru. Wukong berhasil memotong kepala monster tengkorak, membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Siluman tengkorak pun berhasil dikalahkan. Terlihat sinar dari langit yang mencabut nyawa siluman tengkorak. Karena kesalahannya, siluman tengkorak akan musnah selamanya, tidak dapat bereinkarnasi lagi. Biksu Tong pun meminta kepada Buddha memberi kesempatan siluman tengkorak untuk bereinkarnasi lagi menjadi manusia. Buddha menjawab, satu-satunya cara agar siluman tengkorak bisa bereinkarnasi lagi adalah mengorbankan nyawa Biksu Tong itu sendiri. Biksu Tong bersedia menyerahkan hidupnya agar siluman tengkorak bisa bereinkarnasi lagi. Buddha pun mengabulkannya. Namun siluman tengkorak memilih untuk musnah daripada bereinkarnasi menjadi manusia. Biksu Tong pun kembali siuman. Biksu Tong lalu meminta Wukong membunuhnya agar roh siluman tengkorak bisa bereinkarnasi lagi. Wukong dengan tegas menolak. Biksu Tong lalu berkata, apa gunanya dia mendapat kitab suci jika di sepanjang perjalanannya ini dia gagal mencerahkan semua orang yang diliputi kebencian. Biksu Tong memutuskan untuk membimbing siluman tengkorak agar bisa bereinkarnasi lagi. Biksu Tong memaksa Wukong untuk membunuhnya. Wukong pun menangis. Wukong berjanji akan selalu menunggu gurunya itu di kehidupan yang akan datang. Dengan berat hati, Wukong memukul gurunya. Secara ajaib hal itu merubah Biksu Tong menjadi patung batu. Pengorbanan Biksu Tong ini membuat roh siluman tengkorak bisa bereinkarnasi menjadi manusia. Keesokan harinya, Wukong, Patkai, dan Wuqing melanjutkan perjalanan dengan membawa patung Biksu Tong. Dari atas, Dewi Kuan Im meneteskan air kedamaian membuat patung Biksu Tong hidup kembali. Dan berakhirlah alur cerita film The Monkey King 2 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah hati-hati jika bertemu nenek-nenek di tengah hutan. Siapa tahu dia adalah siluman tengkorak. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.